Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk berkumpul dalam mempelajari tentang karunia rohani. Dan tesnya sudah dibagikan 2 minggu yang lalu. Diharapkan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah mengisi sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana karunia rohani yang sudah tersedia dan yang sebenarnya dikaruniakan kepada kita semua sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam menunjukkan kemurahannya, baik itu karunia untuk bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, memberi, memimpin, menunjukkan kemurahan, dan lain sebagainya. Nanti secara detail, Pak Edi akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan karunia rohani, dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ada daftar karunia roh, karunia rohani, di dalam konteks pembelajaran yang dilakukan oleh Pendeta Charles Peter Wagner sebelumnya, yang sudah kita pelajari ya. Nanti Pak Edi akan menjelaskan lebih lanjut. Untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyerahkan ke tangan Tuhan Yesus selaku Kepala Gereja. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama belajar tentang karunia rohani, karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kami bergereja, dalam kehidupan kami berumah tangga, kehidupan kami bermasyarakat, dan dimanapun kami berada. Dialah kami, dan Tuhan berkati untuk Pak Edi yang akan memimpin, menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menyadari betapa indah karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan beserta kami di dalam kami belajar pada malam hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Untuk tidak berpanjang kata, kita persilahkan kepada Pak Edi, Pendeta Edi, untuk memimpin kegiatan pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Anton yang sudah memberikan kata pengantar yang bagus. Hari ini sebetulnya sisa dari pertemuan kita bulan yang lalu. Dan kita akan mencoba belajar bersama-sama dengan contoh-contoh yang real dari rekan-rekan kita yang sudah mengisi kuesioner itu. Nanti kalau nggak keberatan, saya akan membukanya, tetapi nanti waktu kita setting itu nanti kita buang di videonya ya. Jadi saya sudah kasih, nanti kalau tampil pun nanti akan saya potong karena itu kan lebih bersifat pribadi begitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita sebagian ingat, tapi sebagian juga antara lupa dan ingat. Makanya saya mencoba saya secara cepat dari slide yang bulan lalu, saya akan coba menampilkannya gitu ya. Nah, ini slide yang bulan lalu, karunia rohani. Oke, kita udah tahu ini kata pengantarnya, konteks pembahasannya, ingat, anugerah Tuhan dan melibatkan tanggung jawab Kristen dalam memakainya. Jadi ada anugerah Tuhan dan tanggung jawab. Dan kemudian ini sudah kemarin ya. Oke, nah ini definisinya penting yang kemarin saya jabarkan. Kemampuan yang istimewa diberikan Roh Kudus pada setiap orang Kristen menurut kasih karunia dan kemudian untuk membangun tubuh Kristus. Jadi poin-poin ini penting untuk mendasari kita berbicara dalam konteks karunia rohani. Dan kemudian ini ada kemampuan istimewa dan segala macam yang kemarin kita bahas gitu ya. Jadi cepat saja. Ini macam-macamnya sudah kemarin kita sudah beresin semua. Oke ya. Nah, sampai di sini, iya.
Nah, soalnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul dalam pembahasan karunia rohani. Saya pikir ini justru tepat ketika nanti selesai setelah contoh-contoh itu disampaikan gitu ya. Contoh-contoh dari kita semua disampaikan. Tetapi saya pikir baik beberapa pertanyaan ini disampaikan di awal, nggak apa-apa, masih saya sampaikan supaya kita mengerti, oh sebelum kita tanya ternyata sudah jawabannya gitu ya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul dalam pembahasan karunia rohani. Bagaimana caranya dapat mengenali karunia rohani dan mengembangkannya? Pertama kenal, kemudian mengembangkannya. Mulai dengan minta pada Tuhan. Nanti bisa lihat Filipi 4 ayat 6-7, Yakobus 1 ayat 5. Karena Tuhan yang memerintahkan agar karunia itu dikobarkan, maka ia memang menginginkan agar karunia rohani itu ada dalam diri kita dan efektif. Ya, jadi minta kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, teruslah mempelajari ajaran-ajaran tentang karunia rohani yang sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, konteks kita adalah firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang karunia rohani, ada yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, ada nggak? Saya pikir ada. Untuk itu bisa juga dengan membaca penjelasan dari buku-buku rohani yang baik atau mendapat pengarahan dari pembimbing rohani. Kemudian yang ketiga, cobalah untuk terus melatihnya. Kalau kita ngerti, oh ternyata karunia rohani yang diberikan kepada saya ini, oh ini, misalnya A, ya kita terus melatihnya karena kita udah mengerti melalui kuesioner yang dibagikan itu, kita ngerti, oh ternyata saya punya karunia rohani seperti ini, kita melatihnya. Oke, nggak apa-apa. Dalam kehidupan pelayanan, dan teruslah mengevaluasi baik secara pribadi maupun dengan meminta masukan atau pendapat dari saudara seiman atau pembimbing rohani. Maksudnya setelah kita melakukan, benar enggak karunia rohani saya seperti ini? Oh, apa yang harus saya perkaya lagi? Apakah ini menyimpang dari firman Tuhan? Maksudnya seperti itu. Jadi tanggung jawab Kristen, ini kan menyangkut tanggung jawab Kristen. Dan pertanyaan yang lain adalah, apakah karunia rohani bisa hilang? Ini pertanyaan penting juga ini yang ditanya. Kalau saya sudah dapat karunia ini bisa hilang enggak? Sekali lagi, ingat bahwasannya sebagaimana sifat dari karunia rohani yang kita bahas ini adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Namanya karunia rohani, pemberian atau anugerah Tuhan. Jadi keberadaan dari karunia rohani itu memang sangat bergantung pada kehendak Tuhan sendiri. Ingat ya, jadi kalau ini diberikan oleh Tuhan, ya bergantung pada kehendak Tuhan sendiri, bukan karena kita, wah ini karunia ini akan menetap selamanya bagi kita. Dalam konteks yang kita bicarakan tidak seperti itu. Kemudian keberadaan dari karunia rohani itu dalam diri orang percaya punya tujuan ilahi. Ingat, ini tujuan ilahi, bukan untuk tujuan diri kita sendiri. Demikian pula ketika suatu kali karunia itu tidak ada lagi dalam diri orang tersebut. Kemudian yang ketiga, maksud dari hilangnya karunia rohani bisa merupakan suatu peringatan, tetapi bisa juga karena suatu maksud yang lain dalam kaitannya dengan tubuh Kristus. Nah, ini saya kasih penjelasan seperti ini. Jadi kalau akan ditanya yang karunia rohani bisa hilang, silahkan digali bagian ini. Tapi kalau kita sudah sepakat, ya oke gitu ya. Dan ini yang terakhir ya. Bagaimana karunia rohani berkait dengan pertumbuhan rohani? Sekali lagi ini tentang manfaat, tentang keberdayaan daripada karunia rohani. Karena karunia rohani diberikan dengan tujuan pelayanan dalam tubuh Kristus, maka karunia rohani tidak secara langsung menunjukkan tingkat kedewasaan rohani seseorang. Ingat ya, kalau kita punya karunia yang banyak, terus kita ngomong, wah saya lebih dewasa dari kamu, tidak sama sekali. Tidak menunjukkan kalau kita punya banyak kedewasaan rohani seseorang itu dilihat dari karunia rohani, tidak sama sekali. Ingat, ini sifatnya pemberian, anugerah cuma-cuma diberikan Allah pada kita, bukan menunjukkan kedewasaan rohani. Kemudian yang berikutnya, karunia rohani akan membantu orang yang bersangkutan, kita ini, untuk bertumbuh. Perhatikan, tadi bukan untuk tingkat kedewasaan, tetapi ini membantu kita untuk bertumbuh secara rohani.
karena menjamin keberadaannya sebagai orang percaya dan berfungsi secara bertanggung jawab. Nah, justru kedewasaan kita itu ketika kita melakukan apa yang sudah dikaruniakan kepada kita secara bertanggung jawab. Itulah tingkat kedewasaannya. Jadi berbeda ya, kalau kita punya aja itu bukan kita dewasa, bukan. Tetapi ketika kita bertanggung jawab terhadap karunia rohani, disitulah menuntun kita untuk kita bertumbuh secara rohani. Prinsip tanggung jawab inilah yang bisa dijadikan gambaran kedewasaan rohani seseorang. Dan yang terakhir, karunia rohani juga akan membantu tubuh Kristus secara utuh untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan karyanya. Nah, sampai di sini kita paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang coba saya rangkum dari pertanyaan yang mungkin saja timbul ada 3 tadi ya. Nah, sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan di Bapak Ibu sekalian? Jadi ini nanti habis ini kita akan skip, saya akan buang videonya gitu ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada ya? Belum panas atau bagaimana? Nah, saya sekarang minta izin dulu nih dengan Bapak Ibu sekalian, apakah kita ingin dari hasil survei kemarin, hasil yang dibagikan oleh Pak Anton dan Bu Retno itu ya, untuk kita coba mengkaji bersama-sama. Oh, ini ada data seperti ini, data seperti itu, dan bagaimana kita menyikapinya. Apakah setuju dalam hal ini ada Pak Anton, ada apa Koyo ya, di sini ada ya, Sangkut anak Yud aja panggilnya Koyo gitu ya. Terus ada Pak Teo juga. Nah, apakah keberatan? Kita buat contoh. Ini kayaknya Bu Retno juga ada di samping Pak Anton ya. Bu Retno juga isi. Nah, kalau nggak benar saya akan buka untuk kita belajar aja gitu ya. Yang lainnya nyusul ngisi mungkin ya. Tapi kalau nggak ngisi ya saya nggak bisa kasih data gitu kan. Jadi yang ngisi ya ada datanya. Apakah keberatan Bapak Ibu semua? Jadi saya perlu izin dulu nih. Kalau enggak nanti namanya saya blok aja gitu. Saya butuh respon ini. Oh, Buliana juga ngisi ya. Saya kan selalu keberatan, Pak. Oh iya. Apakah Pak Teo keringanan? Pertanyaan saya rubah deh sekarang. Khusus Pak Teo. Ya, silakan, Pak. Silakan ya. Oke, Pak Anton gimana Pak? Saya tadi sudah respon Pak, nggak ada keberatan Pak. Oh, oke. Oke, silakan Pak Anton, kembali ke Pak Anton lagi. Terima kasih Pak Edi. Kita bersyukur bahwa kita memiliki karunia rohani yang berbeda-beda ya. Karena kalau semua sama nanti istilahnya apa ya, tidak ada yang melengkapi gitu. Karena misalnya saya dengan istri punya karunia yang berbeda-beda, sesuatu yang baik. Karena bisa saling ngisi, termasuk saya dengan Bunana juga beda gitu ya. Jadi memang baik gitu. Kita semua memang diciptakan begitu, hanya saja diharapkan bahwa kita bisa saling mengisi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi di awal tadi itu, sehingga kita bisa mendorong yang lain untuk bisa lebih memperkuat tubuh Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berhubung waktu yang sudah habis ya, sebenarnya sangat menarik gitu ya, bagaimana kita memiliki karunia ini dan bagaimana supaya kita juga lebih berkembang gitu ya, seperti halnya yang terjadi pada saat dulu dan diharapkan pada zaman sekarang kita juga masih memiliki karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan jika kita sudah memiliki, diharapkan bahwa kita bisa menjaga dan menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri gitu ya. Untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta Ibu Dani untuk tutup dalam doa itu ya. Silakan Ibu.
kami datang ke hadirat-Mu malam hari ini, Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami mempunyai kesempatan untuk berusaha melihat karunia rohani yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu. Biarlah penilaian ini daripada-Mu sendiri, dan kami juga boleh menerimanya dengan segala kerendahan hati, dengan pertolongan-Mu, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kiranya kami juga boleh memakai karunia rohani yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu semua ini untuk membangun tubuh Kristus dan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan Bapak Gembala kami, Pendeta Edi, Pak Anton, dan saudara-saudara kami yang lain yang boleh mengambil bagian di dalam PWJ malam hari ini. Kiranya Tuhan saja yang memberkati dan semuanya hanya untuk membangun kebersamaan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari ini agar kami juga boleh beristirahat dan Tuhan bangunkan kami besok pagi boleh beribadah serta Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan khususnya untuk tim media supaya ibadah kami secara online ini boleh diberi kelancaran bagi anak-anak-Mu semua mendapat kelancaran dalam internet sehingga kami boleh mengikutinya dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami mohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.